orang bernama Primo Hardi. Dan ini tercium oleh saudara PG. PG ini marah dengan orang tersebut sehingga menyangka ditarik ke internal Al Zaitun. Ditempatkanlah di suatu ruangan yang jauh dari pusat pendidikannya, kurang lebih jaraknya 2 km. Itu di gedung Wijen namanya. Gedung Wijen ini tempat memproduksi gabah menjadi beras. Nah, di sana ada yang namanya Pak Legiman. Pak Legiman ini, apapun yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren terhadap klien kami, mau dia menjerit, mau apa, dia tidak akan ambil pusing atau tidak mau ambil tahu. Jadi sia-sia. Nah, Tuan PG ini, kalau dia datang ke sana selalu diantar oleh sopirnya. Nah, sopirnya pun menunggu di tempat yang cukup jauh, sehingga kalau teriak pun tidak akan terdengar. Jadi di dalam ruangan tertutup, Tuan PG ini bisa melakukan apa yang dia inginkan. Demikian, Pak. Upaya licik Panji Gumilang untuk menghilangkan jejak kasus pencabulan yang menjeratnya dibongkar oleh mantan pengurus di Al Zaitun, Keng Setiawan. Keng mengungkapkan, Panji Gumilang sengaja merusak TKP untuk menghilangkan alat bukti. Pelecehan seksual sudah dilaporkan, tapi kasusnya ditutup karena dianggap tidak memenuhi unsur alat bukti. Bukti-bukti bahkan TKP-nya dibongkar, sehingga ya cenderung ketika diolah TKP tidak sesuai dengan fakta yang dilakukan. Padahal ini fakta. Dan itu sudah ramai viral pada saat itu. Jadi makanya kita sebut ini sebenarnya saktinya Panji Gumilang atau lemahnya pemerintah gitu kan. Karena Panji Gumilang ini kan banyak duit. Infak-infak dari jamaah itu kan luar biasa besar. Ditambah lagi dengan dari Israel, dari luar negeri. Nah ini kan Panji Gumilang sakti mungkin karena punya anggaran besar. Dan memang ini kan bukan produk agama sebenarnya Bang Hotman. Ini produk politik. Sehingga ketika dalam dunia politik, ini tadi kan punya masa besar. Ketika masa besar ini kan pasti akan diperhitungkan tokoh politik. Mirisnya, perusakan TKP pencabulan yang dilakukan oleh Panji Gumilang, dibantu oleh karyawan Al Zaitun, yang menjadi saksi nyata proses pencabulan tersebut. Selain itu, beredar sebuah video celotehan Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang merupakan mantan ustadz di pesantren Al Zaitun, membongkar rahasia keji yang selama ini disembunyikan oleh Panji Gumilang. Pertama, Saifuddin mengomentari Ponpes Al Zaitun sebagai sebuah negeri zina dan penuh banyak kejahatan. Rupanya, tindakan pencabulan tidak hanya dilakukan oleh Panji Gumilang, namun juga anaknya, yang bernama Imam Prawoto. Kata Saifuddin, anak Panji Gumilang itu disebut sudah banyak merusak harkat dan martabat wanita di mahat tersebut. Tak berhenti di situ, dalam videonya, Pendeta Saifuddin juga menilai Panji Gumilang sebagai sosok yang sesat. Bahkan, ia juga menyinggung, jika Panji sudah banyak makan uang para santrinya demi kepentingan pribadi. Pendeta Saifuddin kemudian mengomentari khutbah Panji Gumilang yang meminta kepada santrinya untuk berkorban untuk Al Zaitun. Menurut Saifuddin, perkataan Panji Gumilang hanya modus.